aku ngambil ke pelatihan olahraga, kesukaan kamu ke apa ya? Kamu ya udah jalanin aja. Kayak gitu. Jadi nih Pan, kan kamu nih dulu ya banyak minat di olahraga kan, kayaknya dulu pernah ngobrol juga kamu apa hobi itu banyak hobi di olahraga gitu. Nah, tapi bisa ceritain nggak sih gimana kok kamu hobi olahraga tapi kenapa nggak jadi atlet aja, kenapa terus jadi kuliah tapi sampai di jurusan yang sekarang pelatihan olahraga itu? Kalau ditanya kenapa nggak jadi atlet, kenapa malah masuk ke pelatihan, sebenarnya aku udah pernah jadi atlet, Mas. Aku tuh jadi atlet itu dari SD, SMP, sampai SMA itu aku nekunin olahraga futsal. Nah, itu kan udah olahraga prestasi ya, maksudnya bukan olahraga yang rekreasi. Itu udah ya udah ada latihan, udah ada pertandingan, turnamen segala macam kan itu udah prestasi. Nah, mau nggak mau itu disebut atlet. Aku kenapa masuk ke pelatihan ya karena dari SD aku sama orang tua udah di apa ya? Sebenarnya sama orang tua udah Petakan. dipetakan, udah dikasih ke kesenian udah, ke olahraga udah. Tapi mungkin karena aku minatnya di olahraga ya aku terusin olahraga. Terus sampai SMA, akhirnya lulus SMA, kenapa aku mau ngambil ke pelatihan? Pas itu tuh sebenarnya aku nggak ada kepikiran buat masuk perguruan tinggi, masuk olahraga tuh nggak ada. Apalagi jadi guru kan, karena orang tua aku juga guru, ayahku guru, aku nggak mau jadi guru. Aku maunya kayak ya yang udah lulus kuliah langsung kerja gitu, jadi PNS segala macam. Pas itu aku ngambil ikatan dinas. Tapi udah sampai tes tuh ikatan dinas? Udah itu aku udah belajar, udah tes, aku les pun kelas 12 fokusnya ke les ikatan dinas itu. Ikatan dinas, akhirnya aku tes ikatan dinas dan aku merasa itu cocok, itu mudah soalnya. Aku tes, nilaiku udah oke, tapi aku kalah di perankingan. Aku juga udah lesnya bukan akademik doang, tapi kayak udah psikologi, akademik, terus kesehatan udah, MCU segala macam aku udah, fisik, jasmani. Akhirnya aku tes, terus aku nggak dapet tuh, tidak memenuhi syarat. Akhirnya aku putar otak dong. Terus aku riset lah, kayak ada tuh jurusan olahraga, ada beberapa jurusan olahraga, termasuk pendidikan PJKR yang jadi guru olahraga, terus kepelatihan olahraga kayak yang aku sekarang sama ilmu keolahragaan. Terus kenapa aku ngambilnya kepelatihan yang tadi Mas tanya kan? Kalau ilmu keolahragaan aku mikirnya aku di Serang tuh udah ada ilmu keolahragaan jurusan itu ada di perguruan tinggi negeri di Serang ada satu. Terus nanti deh karena di Serang udah ada, coba aku nanti mandiri aja. PJKR. Nah dari awal aku nggak mau jadi guru. Akhirnya ada nih kepelatihan olahraga. Walaupun aku nggak tahu nih nanti aku mau jadi pelatih futsal atau sepak bola kayak gimana aku belum tahu. Yang penting olahraga selinear sama bakatku lah dari SD, SMP, SMA olahraga. Akhirnya aku pas itu tuh ikut tes SBMPTN Mas kalau pas itu UTBK. UTBK itu aku ngambil UNY terus kepelatihan olahraga. Akhirnya kalau di olahraga seni atau perfilman kan itu harus ngelampirin portofolio ya, kayak nunjukin skill atau prestasi segala macamnya. Nah kebetulan aku pas SMA juga punya prestasi futsal kejuaraan. Akhirnya ya itu mendukung aku buat mendukung ngebantu nilai SBM aku biar tambah naik lah. Akhirnya aku daftar SBM, akhirnya ya udah aku dapat. Sebenarnya ya itu sih karena emang dari awal aku suka olahraga jadi ya udah sampai sekarang ambil olahraga kayak gitu. Terus sama orang tua gimana tuh diarahinnya pas kamu awal mau juga daftar dinas, udah ikut tes juga, terus akhirnya terus malah milih sampai di kepelatihan ini. Nah itu ditanyain juga nggak prospeknya gimana gitu-gitu, terus ya kenapa terus jadi milih itu gitu? Sebenarnya orang tua sih support ya karena emang dari awal aku dari kecil kan orang tuaku ya tahu aku seneng di olahraga segala macam futsal ya. Aku ngambil kepelatihan olahraga, orang tua juga oh ya udah karena emang itu kesukaan kamu ke apa ya disiplin ilmu kamu ya udah jalanin aja kayak gitu. Pernah nggak sih dulu
orang tua tuh ngarahin pas kamu zaman kecil nih? Dulu ya SD SMP lah, banyak suka olahraga dan besok tak arahin aja dia jadi entah jadi pelatih beneran atau ya jadi atlet beneran gitu. Dulu pernah nggak sih diarahinnya kayak gitu? Dulu sebenarnya pas SD aku belum terlalu diarahin ke kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, belum ya Mas. Heeh. Kalau SD tuh aku masih kayak aku sama orang tuaku tuh kayak masih ya udah dilepas kamu nyari gitu loh Mas, Ya. pengenalan kamu cocok di apa di seni. Aku pernah ikut nari-nari gitu Mas pas Heeh. SD, perpisahan kayak gitu. Oh bisa tuh nari tuh sekarang. Nah, sekarang malah nggak bisa. Terus kalau SD kan ya itu baru kayak orientasi ya, orientasi diri sendiri. Jadi kesukaannya di mana, terus kebisaannya di mana, bakatnya di Heeh. mana. Terus pas SMP? Nah, kalau pas SMP itu udah mulai menjurus tuh. Ya. Pas itu SMP itu malah orang tua tuh ayahku tuh apa ya ngerekomendasiin aku kalau harus ikut marching band. Nah, itu kan musik-musik kan. Heeh. Sedangkan aku dari SD dari kecil aku nggak pernah main alat musik segala macam. Cuman orang tua aku tuh kayak coba marching band karena mungkin ya seru atau gimana lah. Ya. Tapi aku tetap nggak mau karena ya aku nggak bisa. Heeh. Aku ngerasa kayaknya aku nggak di situ deh. Akhirnya Heeh. aku tetap ikut ekstrakurikuler futsal gitu. Tapi dari situ pas zaman kamu SMP juga belum ada arah apa kepikiran nanti mau ke jurusan kemana gitu Kalau kuliah. SMP aku belum sih, Pas cuman SMA? pas SMA malah ya itu belum karena aku pengennya ke ikatan dinas tadi itu Tetap loh. awalnya pengennya tetap pakai ikatan Heeh, dinas itu tadi ya. heeh. Nah, sebenarnya kan nganu nih Pan. Jadi kalau buat siswa-siswa ya apa pas zaman-zaman SD SMP dulu ya. Cuman kan kalau pas kamu kecil kan kita belum ada gitu, hal bakat belum ada. Nah, eh kalau menghadirkan solusi itu sebenarnya tuh buat anak-anak SD, SMP, apalagi SMA itu tuh sekarang tuh ada banget gitu di Halo Bakat gitu. Oh, Nah, ini aku bawa bingkisan ini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya ada nih. Itu tadi kayaknya HP-nya belum dia. Nah, ini ada iya. sebenarnya. Nah, kamera kelihatan ya? Kelihatan ya? Atau di sini. Nah, jadi kita tuh punya dua dua utama, bukan dua sih. Sebenarnya ini salah satu atau salah dua. Kalau misalkan buat ini juga nih, pas SMA gitu ya, itu nanti pas jurusannya itu mau apa gitu kan sesuai bakat minatnya itu bisa aja pakai namanya itu pesat for college. Nah itu Hmm. jadi nanti siswa SMA itu dia bebas. Walaupun emang pengen tujuannya kuliah kan, tapi kuliahnya itu cocoknya condong ke arah mana atau misalkan dia apakah bisa juga ke arah wirausaha itu bisa juga nanti dikasih rekomendasi di pesat for college ini. Nah, Hmm. tapi kalau buat SD SMP yang misalkan masih hobi olahraga gitu juga terus ikut ya ekstrakurikuler gitu ya dulu ada seni terus ada itu juga tadi apa marching band itu juga tadi itu nanti bisa juga diarahin kita ada pusat student yang diagnostik nah itu nanti ada juga arahan rekomendasi ekstrakurikulernya mereka Hmm. tuh cocoknya ke apa gitu karena kan kayak tiap di awal semester gitu kan pasti ada tawaran kan kamu mau ikut ekstra apa nih gitu Hmm. kan terus kayak orang tua juga kalau mau ngarahin ke anaknya mau les apa gitu kan daripada apa bingung riset sana sini ya pakai ini juga udah langsung kelihatan kayak gitu pas di sekolah gitu sih sebenarnya. Hmm, gitu. Hmm. Terus Nah terus sekarang kalau hubungannya dengan olahraga gitu eh pesat college apa namanya kepelatihan itu sekarang kepake nggak pas di masa sekarang gitu habis udah selesai kuliah nih kepelatihan di aku atau di ya di impactnya setelah kamu lulus gitu. kalau aku ya kepake sih Mas. Sebenarnya aku tuh di kuliah tuh ikut UKM juga. Mm-mm. Tapi UKM-ku nih bukan futsal, bukan sepak bola, tapi Ya masih UKM olahraga, ya pecinta alam. Di situ aku masuk divisi Arung Jeram. Aku sempat ya jadi koordinator divisinya lah. ah, Nah di situ kan aku juga ngelatih ya, ngelatih anak-anak baru yang mau masuk ke pecinta alam. Ya di situ aku juga nerapin ilmu dari kuliahku ini kegiatan olahraga. Jadi banyak orang-orang yang tertarik sama Arung Jeram karena ya mungkin seru, asik segala macem. mhm, Nah, di situ aku ngelatih banyak latihannya kayak fisik, terus teknik-teknik, terus mhm, rescue segala macem. mhm. Ya aku diterapin di ngelatih Arung Jeram itu. Hmm, keren sih, keren, keren. Ya besok ya paling anu lah Ban. Atau buat adikmu atau buat siapa gitu kan kalau misalkan ada sekolahnya gitu
pengen tahu arahnya bakatnya dia nyalurinnya kemana gitu. Nah, tadi pakai tes yang tadi itu bisa itu. Keren sih. Ya, nanti tinggal kontak ke Halo Bakat atau gimana Mas? Ya kontak aja nanti ke admin Halo Bakat gitu bisa. Oke. Gitu aja. Oh, thank you. Oke, makasih Mas.